Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi barulah pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan pulpen saudara, mari kita memulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar. Lalu, dari situ garis PSI, garis SMA 1, garis 2022. Lanjutkanlah dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal hari ini, 10 Mei 2022. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak, tidak boleh ada singkatan. Apabila nama saudara M. Hafiz, harus ditulis lengkap dengan Muhammad Hafiz dan gelar sarjana dituliskan di belakang nama, misalnya Muhammad Hafiz MSc. Silakan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah agama saudara. Dan status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta nomor telepon jika ada. Jangan lupa untuk menuliskan kode posnya juga. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah saudara. Jika ayah Anda sudah meninggal, isilah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya TNI AD, pensiunan PNS, dan sebagainya. Jika ayah saudara sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan idem saya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Untuk nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya atau mengikuti nama ayah. Jika sudah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu bila ibu bekerja. Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika sama dengan saudara, tulislah idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Apabila telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis, terdapat beberapa judul yang berbeda. Yang pertama yaitu pendidikan sejajar dengan SD atau sekolah dasar. Tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan lulus tahun berapa. Kemudian, sejajar SMP atau sekolah menengah pertama. Tulislah nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan lulus tahun berapa. Kemudian, SMA atau sekolah menengah atas diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya kapan. Di belakang tahun lulus dituliskan juga sarjana yang ditempuh di SMA, misalnya A1, A2, A3, ataupun A4. Sejajar dengan universitas atau akademi, tulislah nama universitas saudara, tempat atau kotanya, dan lulus tahun berapa. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan dituliskan di belakang tahun lulus. Yang kedua yaitu kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah Anda ikuti. Macam kursusnya, misalnya mengetik, tata buku, komputer, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu di kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, dan di tahun berapa sampai tahun berapa. Dan juga jangan lupa untuk menuliskan instansi penyelenggara, misalnya LPKIA, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga yaitu pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja di instansi tertentu, maka tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, dan jangan lupa untuk menuliskan jabatan saudara sebagai apa dan lama kerjanya berapa bulan. Pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Yang keempat yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi apabila saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah. Semisalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya.
Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis diisi jika saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau Senat Mahasiswa. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara, dan lamanya berapa bulan, dan dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Tempat atau di mana organisasi itu berada juga harus dituliskan. Baik, sekarang balikkanlah lembar riwayat hidup. Marilah kita lanjutkan. Yang kelima yaitu bidang olahraga. Bagian ini ada bagian aktif dan juga bagian pasif. Yang dimaksud dengan bagian aktif adalah bahwa olahraga itu masih tetap saudara lakukan hingga saat ini. Sedangkan pasif adalah bahwa dulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak lagi dilakukan. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif ataupun pasif di antara kurung. Kemudian yang keenam yaitu kesenian. Cara mengisinya sama seperti nomor 5. Silakan saudara isi. Yang ketujuh yaitu kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Semuanya terserah kepada saudara apa yang akan dituliskan. Silakan. Yang kedelapan adalah cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya ingin menjadi seorang direktur bank, arsitek, guru, ataupun lainnya. Janganlah menulis menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa atau ingin menjadi orang tua yang baik bijaksana. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. 9 yaitu saya anak ke. Isilah dengan urutan posisi saudara dalam keluarga. Apakah saudara anak ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya, terutama saudara sekandung. Apabila saudara anak pertama, maka kolom kakak dicoret secara keseluruhan. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara memiliki adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama, dengan melingkari huruf L untuk laki-laki dan huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi, dan jabatannya jika sudah bekerja, atau kelas 1 atau tahun keberapa jika masih bersekolah. Lanjutkanlah hingga adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak, lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti yang dijelaskan barusan. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Apabila saudara tidak memiliki adik, harap kolom adik dicoret secara keseluruhan. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan adik dicoret secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk yang ke-10, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan yang lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Apabila tidak pernah, maka lingkarilah kata tidak pernah. Apabila pernah sakit keras, isilah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. Kemudian pertanyaan yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya hingga sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Apabila pernah, lingkarilah kata pernah. Apabila tidak pernah, maka lingkarilah kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu dan kapan tahun terjadinya? Lalu tuliskan juga apa saja akibatnya. Apabila tidak pernah mengalami kecelakaan berat, maka coretlah pertanyaan yang ada di bawahnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Yang dimaksud adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkarilah kata pernah, dan apabila tidak pernah, maka lingkarilah kata tidak pernah. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya, bila mana cukup tahunnya saja, tempatnya cukup kuotanya saja, dan tujuannya untuk apa, misalnya untuk pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, dan juga seleksi pegawai dan sebagainya.
Apabila dilakukan lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Jika tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semuanya. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis, silakan ditulis Banda Aceh, tanggal 10 Mei tahun 2022. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan memulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.